Pemimpin Muslim Chechnya Ramzan Kadyrov berterima kasih kepada Indonesia dan negara-negara Islam yang dianggapnya mendukung Rusia. Dia mengklaim seluruh dunia Islam telah menunjukkan dukungan kepada Rusia dengan tidak menjatuhkan sanksi seperti yang dilakukan negara-negara Barat. Selain Indonesia, negara-negara yang diklaim mendukung Rusia diantaranya Saudi Arabia, Turki, Uni Emirat Arab, Pakistan, Palestina, Irak, Suriah, Iran, Libya, Yordania, Mesir, Qatar, Azerbaijan, Aljazair, Afghanistan, Bangladesh, Bahrain, Bosnia dan Herzegovina, dan Brunei Darussalam. Kemudian Burkina Faso, Gambia, Guinea Bissau, Djibouti, Yaman, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Kuwait, Lebanon, Mauritania, Malaysia, Mali, Maladewa, Maroko, Niger, Nigeria, Oman, Senegal, Somalia, Sudan, Tajikistan, Tunisia, Turkmenistan, Uzbekistan, Chad, dan banyak lainnya. Kadyrov dalam tulisannya tentang dukungan dunia Islam terhadap Rusia mengatakan, sebagai Muslim merupakan suatu kepuasan besar ketika mengetahui seluruh dunia Islam mendukung Rusia yang disebutnya dalam pertarungan melawan kejahatan universal. Menurutnya tidak ada satupun negara yang mayoritas penduduknya Muslim menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Untuk itu dia berterima kasih. Atas nama 30 juta Muslim Rusia, saya ingin menyampaikan kepada Anda semua terima kasih yang setulus-tulusnya. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi negara Anda semua. Demikian tulis Kadyrov yang diterjemahkan oleh Kedubes Rusia di Indonesia. Hari ini Anda semua membuktikan bahwa umat Islam selalu berpihak pada kebenaran dan keadilan. Demikian tulisnya. Pemimpin Chechnya, salah satu subjek federal Federasi Rusia ini mengatakan, Rusia adalah negara yang menghormati dan melindungi hak ciptaan Muslim, baik yang tinggal di wilayahnya maupun di luar wilayahnya. Dia mengatakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Rusia, siapapun dilarang menyinggung perasaan umat beragama, menyebut teks-teks kitab suci sebagai materi ekstremis. Dilarang menghina Nabi dan Rasul kami yang tercinta, propaganda LGBT dan penyimpangan lainnya juga sangat dilarang. Negara kami, Rusia, melindungi hak Muslim dan seluruh umat beragama. Demikian tulisnya. Dia mengecam keras Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang dinilai telah membantu Ukraina. Saya bangga bahwa saya seorang Muslim dan menyaksikan bagaimana seluruh umat Islam bersatu dengan kami dan menyampaikan posisi mereka yang tegas melawan Barat. Demikian tulisnya. Dia juga menegaskan Rusia tidak akan berhenti sampai tercapai kedamaian di seluruh dunia. Oleh karena itu, sebagaimana Biden dan antek-anteknya yang membantu rezim Kiev, kami tidak akan menyisakan bahkan aroma tubuh orang Nazi, bendera, dan setan-setan di Ukraina. Demikian tulis Kadyrov. Kami tidak akan berhenti sampai tercapai kedamaian di seluruh dunia yang berdasarkan pada nilai-nilai suci bagi semua orang. Panglima tertinggi kami, Presiden Rusia Vladimir Putin, selalu berdiri demi perdamaian dan melawan peperangan. Kadyrov bahkan menyebut Putin layak mendapat Nobel Perdamaian. Oleh karena itu beliau layak dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian. Semua roh jahat yang merupakan pembunuh dan teroris gagal membuatnya terlihat buruk. Suara vokal Indonesia yang menentang kong kali kong Australia dengan Amerika Serikat atau AS dan Inggris dalam AUKUS rupanya didengar oleh Rusia. Bahkan Rusia terang-terangan pasang badan membela Indonesia dengan keberatan proyek kapal selam nuklir Australia dan AS serta Inggris. Indonesia, negara pertama yang langsung mengecam rencana Australia bersama Amerika Serikat dan Inggris untuk membangun kapal selam nuklir, kini dapat dukungan dari Rusia. Pada 15 September 2021 lalu, AS, Australia, dan Inggris mengumumkan pembentukan AUKUS, Fakta Keamanan baru di mana Canberra akan membangun setidaknya 8 kapal selam bertenaga nuklir dengan bantuan teknologi Amerika. Berdasarkan kesepakatan itu, Australia juga berencana untuk melengkapi angkatan bersenjatanya dengan rudal jelajah AS. Kong kali kong Australia, AS, dan Inggris ini bahkan sempat membuat murka Perancis hingga menarik diplomatnya dari negeri kanguru karena merasa dikhianati. Dikutip zona Jakarta.com dari TASS, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva mencontohkan kemitraan keamanan trilateral antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat atau AUKUS menyebabkan kekhawatiran Moskow di kawasan Samudra Hindia dan Pasifik. Saya ingin mengatakan bahwa kami menganggap kemitraan ini sangat berbahaya. Itu tidak akan membawa perdamaian ke kawasan itu atau ke Indonesia. Demikian kata utusan Rusia itu.
Menurutnya, AUKUS pasti akan memperburuk perlombaan senjata, bukannya menciptakan stabilitas di kawasan. Reaksi Indonesia tidak mengherankan karena siapa yang ingin memiliki tetangga dengan kapal selam nuklir?